144 dari kelas A718. Saya akan mempraktikkan pembelajaran dari kelas 5. Tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kehidupan masa penjajahan, pembelajaran ketiga dengan model pembelajaran talking stick dan media pembelajaran yaitu mind mapping dan papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, tetap jaga kesehatan. Sip, mantap. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Putri. Saya. Mbak Hana, oke. Mbak Hana silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Hana. Sama-sama. Baik. Kali ini ada yang tidak hadir, teman kalian hadir semua kan? Hadir semua. Coba tengok kanan kiri, dicek dulu temennya. Hadir semua? Afia yang udah hadir sama sakit ya. Kita doakan semoga Afia cepat sembuh ya. Amin. Biar bisa bergabung dengan kita lagi. Belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 3. Pintar sekali. Nah, ini tentang kita itu tujuannya agar kita dapat mengetahui faktor penting penjajahan bangsa Indonesia, penyebabnya. Jadi kita mempelajari itu. Siap anak-anak? Siap, Oke, Bu. sekarang dibuka bukunya halaman 30 ya. Iya, Tentang Bu. apa tuh bacaannya? Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Baik, sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Baik, untuk paragraf pertama Ibu tunjuk ya. Yang baca yaitu Mbak Erwin. Baik, Silakan. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Iya. Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1987. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Baik, terima kasih ya Mbak Erwin. Ya, Bu. Selanjutnya paragraf kedua Mbak Hana. Yuk Mbak. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah untuk ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/4 tahun. Yang keempat. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Betul sekali. Terima kasih ya Mbak Hana. Selanjutnya paragraf yang ketiga Mbak Putri, silahkan.
Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Selanjutnya paragraf terakhir Mbak Erwin ya. Ya Bu, dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. A. Pendidikan atau edukasi. B. Membangun saluran pengairan atau irigasi. C. Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Sudah Bu. Betul, terima kasih ya Mbak Erwin, Mbak Putri. Baik, tadi kita udah membaca mengenai sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Baik, sekarang coba kalian buka halaman 33 ya. Ya Bu. Kalian mengerjakan tugas yang mengenai apa itu tanam paksa, kemudian mengapa dan bagaimana. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan memanggil satu untuk kalian menjawab. Paham? Paham Nah, Bu. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. 10 Bu. Bu, sudah. Aku pinter. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya. Bu, sudah. Sudah selesai? Sudah. Baik, Sudah. Mbak Ana sudah? Mbak Putri sudah? Sudah. Baik, oke. Ibu pilih ya pertanyaannya ya. Nomor 1, Mbak Erwin, apakah tanam paksa itu? Tanam paksa adalah para petani dipaksa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk sukarela menanam atau menggarap tanah pemerintah. Betul sekali. Yuk beri tepuk tangan untuk Mbak Erwin. Yeay. Terima kasih ya Mbak Erwin. Jawabannya Mbak Erwin sudah tepat. Selanjutnya nomor 2 ya. Ibu mau Mbak Hana. Pertanyaannya yaitu siapakah yang menerapkan tanam paksa? Johannes van de Boer. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Coba Ibu mau Mbak Putri. Pertanyaannya, apa akibat tanam paksa? Akibat tanam paksa yaitu banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Putri. Pertanyaan terakhir. Coba Mbak Hana, siapakah penentang tanam paksa? Edward Douwes Dekker. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Hana. Oke. Baik anak-anak, yang di papan tulis ini jawabannya sudah tepat ya dari halaman 33. Silahkan kalian lengkapi ya catatannya. Baik Bu. Sekarang kalian buka halaman 34, yaitu tentang peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Kemudian Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian Sultan Alauddin
Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian yang ketiga itu Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya pada awalnya itu Portugis itu diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Nah, namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis itu serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, kemudian bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate itu dipimpin oleh Sultan Hairun, bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak nih, Portugis itu mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Antoni Golfo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Kemudian pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis itu berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Ya, kemudian perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis itu dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Betul sekali. Oke. Selanjutnya Ibu akan menunjuk ya. Setelah Ibu tadi menyampaikan tentang peristiwa perlawanan terhadap Portugis, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, alasan Ternate melakukan perlawanan. Coba Mbak Hana. Karena rakyat Ternate mengadakan perlawanan kepada Portugis karena Portugis serakah. Betul sekali. Kemudian ikut campur dengan pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan Betul. bersikap sewenang-wenang. betul. Jadi rakyat Ternate itu mengadakan perlawanan karena Portugis itu serakah, ikut campur dalam pemerintahan, kemudian membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Betul sekali. Terima kasih ya Mbak Hana. Sama-sama. Kemudian nomor 2 yuk. Pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Coba Mbak Putri. Yang dari Aceh, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Alauddin Betul. Muhayyad Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Betul. Yang dari Ternate, Sultan Hairun. Betul sekali. Terima kasih ya Mbak Putri. Selanjutnya yang nomor 3, coba hasil perlawanan terhadap Portugis itu apa? Silakan Mbak Erwin. Ya Bu, hasilnya perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pemimpinan Sultan Baabullah pada tahun 1547, yaitu benteng Portugis dapat direbut. Betul. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Ya Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Erwin ya. Baik, untuk agar kita tetap semangat, coba kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, tok tok tok, semangat, semangat, yes, oke? Siap? Hafal? Oke. Siap. Oke. Tepuk semangat, 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 yes. Baik anak-anak, yang ada di papan tulis ini merupakan jawaban yang sudah tepat ya dari halaman 35. Silahkan lengkapi catatannya ya. Baik Bu. Kalian buka halaman 36 ya. Nah, ini merupakan ini petanya. Nah, kemudian Ibu akan menunjuk. Jadi nanti yang berhenti kita menyanyikan lagu, nanti yang berhenti akan menempelkan Ibu tunjuk ini. Nanti kalian Pilih. enggak, Ibu tunjuk yang mana gitu. Nanti kalian cari. Oke? Oke, siap ya. Silakan mulai dari Mbak Erwi. Mau nyanyi lagu apa? Tik tik Tik. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, dan
Oke, benar sekali Mbak Erwin. Selanjutnya nanti kita bahasnya nanti ya. Selanjutnya kita nyanyi lagu lagi ya. Ya, Bu. Oke, mau lagu apa? Balonku. Balonku ya. Oke. Mulai dari Mbak Hana. Oke. Yuk. Balonku Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus telon hijau dan hatiku sangat kacau. Waktu tinggal 4, ku pegang erat-erat. Di Mbak Hana, silahkan maju. Mbak Hana cari yang ini sama yang ini ya. Oke, Bu. Baik, betul sekali. Terima kasih Mbak Hana. Sama-sama. Selanjutnya, mau lagu apa lagi? Pelangi. Oke, mulai dari Mbak Putri. Mbak Putri. Oke. Pelangi, Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ye, Mbak Putri, silakan maju Mbak Putri. Mengisi kolom yang kosong yuk, yang mana? Baik, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Putri. Yuk beri tepuk tangan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan. Ini merupakan peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini merupakan tokoh-tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, kita lihat dari sini ya. Ini namanya Singsingamma Ngaraja. Oke, Singsingamma Ngaraja. Oke, ini berasal dari mana? Sumatera Utara. Pinter. Ini dari Sumatera Utara. Di sini ya letaknya ya. Nih, Sumatera Utara. Pinter. Kemudian yang ini, Pangeran Antasari ini namanya ya. Pahlawan Pangeran Antasari ini berasal dari Kalimantan Selatan. Tepatnya di Banjarmasin. Pinter. Kemudian yang ketiga yaitu pahlawan siapa? Pattimura. Berasal dari mana kok? Maluku. Di mana Maluku tempatnya? Jauh, Bu. Di sini. Oke? Oke. Maluku di sini. Kemudian ini namanya Silas Papare. Oke, ini berasal dari Papua. Papua di mana sih? Jauh, Bu. Papua itu di sini letaknya. Betul? Betul. Oke, selanjutnya yaitu pahlawan siapa? Hasanuddin. Betul sekali, berasal dari mana? Makassar itu letaknya di sini ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya itu Pangeran Diponegoro. Ini namanya Pangeran Diponegoro. Beliau itu berasal dari mana? Yogyakarta. Kita letaknya di sini ya, anak-anak. Kemudian yang terakhir, namanya siapa? Sultan Agung Tirtayasa. Berasal dari mana ya? Banten. Banten letaknya di sini ya. Oke, paham anak-anak? Paham. Oke, sudah pintar sekali ya kalian ya. Iya dong. Oke. Sebelum pelajaran ini kita akhiri, apa ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Tidak. Tidak. Oke, baik. Jadi, ini perlu dihafalin ya anak-anak ya. Petanya peta Indonesia, paham ya? Insya Allah. Baik anak-anak, kesimpulannya yaitu jadi faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia itu karena Portugis ingin menguasai Indonesia karena Indonesia itu kaya akan rempah. Betul sekali. Besok kita lanjut lagi ya pembelajarannya anak-anak. Oke, Bu. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita tutup nih, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dipimpin oleh Mbak Hana. Silahkan Mbak Hana. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Mbak Hana. Baik anak-anak, terima kasih ya. Sampai jumpa. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.